5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe adik-adik. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya itu cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang adik-adik. Pertama, kacang kedelai akan dicuci hingga bersih. Kemudian direndam dulu selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai tadi dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk akan diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai itu dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan dan tentunya lebih awet adik-adik ya. Nah, teknologi pangan itu bermanfaat agar kedelai itu dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe itu dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Itu tadi adik-adik ya, cara membuat tempe dari kedelai adik-adik. Kacang kedelai itu dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Nah, teknologi pangan di sini bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe itu dapat memperbaiki sel-sel tubuh kita yang telah rusak adik-adik. Jadi tempe ini sangat mengandung protein yang berguna untuk tubuh kita. Jadi kalau kalian yang suka makan tempe seperti Kak Citra ini ya, nah di situ ada protein yang sangat berguna untuk tubuh kita. Adik-adik, amati teks pada paragraf terakhir tadi. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Nah, di sini manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai yaitu kacang kedelainya dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu bisa tempe ya adik-adik ya. Nah, zat gizi pada tempe itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantu kalian adik-adik. Nah, di sini ada kata-kata yang di dalam kotak ini ya. Ada konsumsi, kedelai, teknologi, proses, dan suhu. Lalu di sini ada bacaan rumpang. Nah, kita akan mengisi yang kosong ini, garis yang kosong atau titik-titik ini nanti dengan kata-kata yang sudah disediakan. Yuk kita baca bersama adik-adik. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang
kedelai, dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam ragi tempe ini berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat apa adik-adik? Saat suhu kacang kedelai yang sudah direbus tadi telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Titik-titik tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Ya, konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita. Seperti itu ya adik-adik. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Nah adik-adik, Siti itu harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia itu berukuran besar seperti ini. Lalu gelas untuk menuang airnya berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci ini bisa terisi sampai penuh. Ternyata panci ini bisa terisi penuh itu kalau sudah menuang air yang ada di gelasnya itu butuh 9 gelas. Jadi satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume dari satu buah panci ini setara dengan 9 gelas satuan. Seperti itu adik-adik. Volume itu isi ya, Kak Citra ingatkan kembali. Nah adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah di sini hanya 3 gelas. Kalau ini 10 gelas, lalu ada 2 gelas, 6 gelas, dan 1 gelas. Maka panci mana yang memiliki volume air yang lebih banyak? Ya tentunya volume air yang lebih banyak ya yang membutuhkan gelas paling banyak, yaitu yang ini adik-adik. Karena di sini untuk pancinya itu membutuhkan 10 gelas, otomatis volumenya ya 10 gelas ini. Adik-adik, perhatikan gambar berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti ini suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo itu suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani ini suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah adik-adik. Keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak seperti Siti dan Edo tadi, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan teman-teman berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendaknya. Siti paham bahwa tidak semua orang itu suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan adik-adik. Nah, perbedaan sifat dan kebiasaan itu dapat saja menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentunya tidak baik adik-adik. Nah, perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain juga. Nah, tenggang rasa sendiri adalah sikap mau memahami keadaan orang lain.
Diskusikan dengan teman-temanmu nih adik-adik mengenai hal yang baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Nah, di sini adik-adik, hal yang baik dan hal yang buruk adanya perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang. Dengan adanya perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang, memunculkan sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan bisa memperluas wawasan. Sedangkan kemungkinan hal terburuknya adalah bisa berbeda pendapat, perang antar suku, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Nah, adik-adik, amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Nah, di sini ya ada berbagai akibat dari perbedaan sifat dan kebiasaan. Ada muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, bisa terjadi perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, dan tidak mau bersatu. Nah, dari semua yang dituliskan di sini, tuliskan kembali sikap yang perlu kita tiru dan yang harus kita hindari jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan adik-adik. Di sini Kak Citra sudah mengelompokkan mana yang perlu ditiru dan yang tidak perlu ditiru atau harus kita hindari. Nah, yang perlu ditiru adalah muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Kalau yang dihindari adalah perang antar suku bangsa, berbeda pendapat, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Jadi adik-adik, kalian harus tiru yang perlu ditiru ya, dan hindari yang perlu kita hindari. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.